bagaimana cara menghilangkan perasaan atau pikiran-pikiran buruk yang suka terbersit di dalam kepala atau benak, takut terjadi suatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dan yang lainnya, dan yang lainnya. Nah, ini kalau kita lihat dalam materi tauhid, ini ada dalam bab tentang tatoyur. Tatoyur itu apa? Apa tatoyur? Yaitu mengundi nasib. Mengundi nasib. Atau beginilah, orang-orang Arab jahiliyah dahulu kalau mendengar suatu, melihat sesuatu, mengetahui sesuatu yang mereka anggap buruk, maka ini akan mendatangkan kepada mereka kesialan, kata mereka. Sial. Kesialan lah gitu ya. Makanya mereka tidak jadi beraktivitas. Contoh langsung lah. Kalau mereka di zaman dahulu mendengar suara-suara burung tertentu, ini kata tatoyuri dari burung ini, mendengar suara-suara burung tertentu, maka mereka beranggapan, oh hari ini ada kesialan, gitu. Atau kebalikannya, oh hari ini ada keberuntungan. Makanya mereka menganggap dengan adanya suatu itu akan datang sial atau keberuntungan. Makanya mereka seperti itu keyakinannya. Rusak sudah keyakinan mereka. Wal iyadzu billah. Jadi ini kebiasaan mereka ini. Kebiasaan mereka ketika itu. Jadi mereka akan beranggap sial dengan suatu yang dilihat atau suatu yang didengar atau suatu yang diketahui. Contohnya masih berkaitan dengan orang-orang jahiliyah lah. Mereka beranggapan sial dengan bulan apa? Bulan Syawal, bulan Safar, kan gitu. Maka Nabi SAW langsung membantah keyakinan mereka. Apa kata Nabi? La safara, kata Nabi, tidak ada kesialan pada bulan Safar, nggak ada. Dan juga tidak ada kesialan pada bulan Syawal, nggak ada, kan begitu. Jadi semuanya ini harus dihilangkan. Kalau tertik di hati kita, di kepala kita, tentang suatu yang tidak enak begitu, dan khawatir akan terjadi ini dan itu dan sebagainya, hal-hal yang buruk, maka segera hilangkan pikiran-pikiran buruk seperti itu, hilangkan. Kita minta kepada Rabbul Alamin, kita berdoa, ya Allah, berilah kepadaku kebaikan pada hari ini. Makanya jangan lupa zikir pagi sore, itu penting agar kita selamat. Kalau kita baca zikir pagi sore, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari. Sepanjang hari kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala. Kan di dalamnya ada ayat kursi. Baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan zikir-zikir lainnya dari rangkaian zikir pagi dan sore. Nah, itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjaga kehidupan kita. Contoh ini langsung di zaman Nabi, ketika Abu Hurairah diamanahkan oleh Rasul untuk menjaga zakatnya, harta zakat kaum muslimin. Lalu jin menjelma menjadi orang miskin. Ada jin menjelma menjadi orang miskin, datang kepada Abu Hurairah minta zakat. Maka Abu Hurairah merasa iba, kasihan melihatnya karena tampangnya terlihat jelas-jelas orang-orang miskin, padahal dia adalah jin.
yang sudah menjelma itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka diberilah sebagian dari zakatnya kaum muslimin kepada orang itu. Dan Abu Hurairah melaporkan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Yang datang kepadamu itu adalah jin. Besok dia akan datang lagi. Besok dia akan datang lagi. Betul, datang lagi. Ya, namun di sini Abu Hurairah masih merasa iba, kasihan melihatnya. Maka diberikan juga sebagian dari zakat kaum muslimin, dan ini juga dilaporkan lagi kepada Nabi, dan Nabi katakan besok dia akan datang lagi untuk yang ketiga kali. Maka ketika Abu Hurairah melihat orang itu datang kepadanya kembali untuk yang ketiga kali, maka Abu Hurairah tidak mau memberikan zakat, ya, sebagian dari zakat kaum muslimin. Apa yang terjadi? Jin ini berkata apa kepada Abu Hurairah? Maukah engkau aku tunjukkan satu ayat, jika engkau baca maka engkau akan terhindar dari gangguan jin. Apa itu? Kata Abu Hurairah. Jin ini mengatakan ayat kursi. Ayat kursi, kata jin ini. Lalu dilaporkan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ya, saduq wa huwa kadzub. Baru kali ini dia benar, baru kali ini dia jujur. Yang sebenarnya dia tukang bohong, kata Nabi, tukang dusta. Wal-'iyadzu billah. Sallallahu salamata wal afiyah. Jadi ini yang perlu kita fahami di sini. Ya. Nah, inilah berkaitan dengan, ya, yakni yang dapat melindungi diri kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita minta perlindungan kepada Rabbul Alamin dari berbagai hal, gitu ya. Nah, di antaranya dari apa? Pikiran-pikiran kotor, hal-hal yang tidak benar. Ya, ini kita berlindung kepada Allah dari ini semua. Kita jauhi pikiran kotor tadi atau apa yang merusak pemikiran-pemikiran kita. Ya, kita jauhi. Kita meminta kepada Rabbul Alamin, yakni kebaikan-kebaikan.